Halo Sobat Arkas, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan aplikasi Arkas. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas terkait update aplikasi Arkas versi 2.07, yaitu pada poin yang kelima, karena poin 1 dan sampai ke 4 itu kita sudah bahas di video tutorial sebelumnya. Kenapa poin kelima ini dipisah? Karena memang ini kasusnya agak berbeda dibandingkan poin 1, 2, 3, dan 4. Makanya kita buatkan video tutorial terpisah. Pada poin kelima ini ada kaitannya dengan pembayaran rekening listrik atau pengambilan sisa dari pembayaran rekening listrik atau sejenisnya. Sejenisnya itu bisa kita ibaratkan hal yang lain, misalkan honor ataupun pembayaran air dan lain sebagainya. Itu jenis pembayaran yang memang bisa diibaratkan sama dengan pembayaran rekening listrik, di mana setiap bulannya kita sudah menganggarkan untuk pembayaran rekening listrik dengan nominal tertentu, namun terkadang rekening listrik ini kan naik turun gitu ya, bisa nominalnya turun, bisa juga naik. Tapi kita dalam proses penganggaran di awal itu kan diusahakan mengambil nominal yang tertingginya, begitu supaya tidak ada kejadian ketika dalam pembayaran rekening listrik ini anggarannya kurang seperti itu. Namun ketika sudah dianggarkan sesuai dengan porsinya dan kemudian ada sisa, nah dalam proses perubahan di versi sebelumnya, yaitu versi 205 dan 206 itu kita diperbolehkan untuk mengambil sisa dari pembayaran rekening listrik tersebut untuk kemudian bisa kita anggarkan ke jenis belanja yang lain seperti itu. Termasuk juga misalkan ada pembayaran rekening air atau juga pembayaran honor yang memang tidak dibayarkan secara full, yang kemudian ada sisa, dan itu juga bisa diambil. Nah, kenapa ada updatean di Arkas 2.07 ini? Karena memang ada beberapa bisa kita katakan sebagai kesalahan teknis gitu ya di versi 2.06 yang mengakibatkan setelah diambilnya sisa dari pembayaran rekening listrik ini, kemudian masuk ke bulan September itu tidak tampil gitu ya. Dalam arti padahal bulan September belum dibayarkan, nah di situ tidak muncul sehingga tidak bisa dibayarkan. Nah, dari kekurangan di versi 2.06 ini nanti kita akan bahas poinnya di mana kesalahannya, kemudian juga bagaimana cara melakukan perbaikannya. Kemudian juga ini terkait hal ini mungkin ada beberapa yang mengharuskan kita mengulang kembali perubahan. Ini mungkin kami dari tim pengembang mohon maaf karena memang aplikasi Arkas ini baru full di tahun ini digunakan secara nasional dan menyeluruh begitu. Jadi beberapa kasusnya baru mulai terlihat di tahun ini gitu ya, karena memang full digunakan. Nah, ke depan harapannya memang bagi ini sudah clear semua. Jadi di tahun 2021 semuanya berjalan dengan lancar dan kendala-kendala yang sudah terjadi di tahun 2020 tidak akan muncul lagi di tahun berikutnya seperti itu, karena memang sudah kita perbaiki. Baik, kita mulai saja pembahasan terkait yang update Arkas versi 2.07 pada poin kelima yang terkait dengan proses pengambilan sisa pembayaran rekening listrik. Kita buka ke bagian aplikasinya ya. Nah, di aplikasi Arkas di versi 2.06 kita bisa lihat di sini. Nanti saya akan tunjukkan di mana titik kesalahannya. Baik, di sini sudah saya siapkan video terkait kasus yang sebelumnya, yang nanti kita akan jadi catatan bahwa ada kesalahan dalam proses inputannya. Di sini saya sudah siapkan. Di sini posisinya aktivasi perubahan sudah kita aktifkan. Di sini kita akan coba mengisi bagian kertas kerjanya untuk dirubah di bagian anggaran listriknya. Mohon diingat bahwa ini kita melakukannya ini yang di versi yang sebelumnya ya, di versi 2.06, di mana di sini kita bisa lihat ya, di sini ada pembayaran rekening listrik bulanan ya, nominalnya totalnya itu 4.800.000. Ini artinya
Kalau kita bagi 12 ini artinya per bulannya itu kan kita ambil 400.000 seperti itu. Kemudian setelah di double klik, nanti akan di double klik. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian triwulan keempat ya. Kesalahan kita adalah di video sebelumnya atau di versi 2.06 itu adalah kita meminuskan bagian volumenya gitu ya. Meminuskan bagian volumenya itu kesalahan pertama. Kemudian kesalahan kedua adalah ketika menginput harga satuan yang kita akan ambil ya. Jadi nanti saya akan jelaskan kembali di bagian sini bagaimana sih mengambil sisanya, sisa yang dimana yang di triwulan 1, 2, dan 3. Nah, hanya yang jadi catatan nanti bahwa triwulan 4 ini belum dibayarkan. Triwulan ketiga pun juga sebetulnya ada 1 bulan yang belum dibayarkan, yaitu bulan September. Nah, di versi yang sebelumnya di video tutorial ini kita ada kesalahan. Waktu itu kita mengambil secara keseluruhan anggaran yang belum digunakan, jadi tidak menyisakannya gitu ya. Yang akhirnya yang triwulan ketiga itu khususnya yang bulan September itu ikut keambil. Itu kesalahan keduanya ya. Jadi kesalahan ke-1 kita meminuskan itu di bagian volumenya. Kesalahan keduanya kita tidak menyisakan untuk yang bulan September yang posisinya ada di triwulan ketiga. Nah, nanti di updatean versi yang terbaru, versi 2.07, saya akan coba tunjukkan cara yang benar di versi 2.07 sehingga nanti akan muncul di bagian BKU-nya. Oke, di sini kita lihat ya. Ini di sini kita habiskan sehingga di sini tersisa 0 ya. Kemudian nanti akan diklik OK ya. Nah, ini sudah keambil, baru kemudian kita di sini disuruh di video sebelumnya suruh menambahkan yang triwulan keempatnya ya, karena memang yang triwulan keempatnya itu kan ikut keambil gitu ya, termasuk juga yang triwulan ketiga. Kalau yang triwulan keempat ikut keambil masih kita bisa buatkan gitu, di sini bisa dibuatkan kembali 3 bulan gitu ya. Sementara yang kemarin yang tidak bisa dibuatkan itu yang bulan September karena posisinya ada triwulan ketiga gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan di versi yang 2.07-nya itu cara pengisiannya. Ini makanya di bagian ini saya tunjukkan dulu nih posisi salahnya di mana supaya Bapak dan Ibu paham gitu. Jadi jangan mengikuti dulu cara yang ini ya, nanti ada cara yang terbarunya yang di versi 2.07. Ini saya masih pakai yang versi 2.06 seperti ini. Nah, videonya dicukupkan sekian. Nah, ini proses yang ini kemudian akan nanti dilanjutkan dengan proses pengesahannya. Nanti setelah disahkan, kita cek status. Nah, kita lanjutkan nanti ke aplikasi Arkas-nya. Nah, di sini posisinya bagi Bapak dan Ibu yang sudah disahkan namun pembayaran listriknya tidak keluar karena ini kita masih pakai versi 2.06 ya. Saya tunjukkan dulu hasil dari inputan yang tadi yang kita anggap salah ya. Kita buka BKU-nya. Nah, ini bosnya sudah muncul, bos reguler perubahan. Ingat ini posisinya diaktifasi BKU ya, karena ini sudah disahkan. Nah, di sini kan muncul bulan September gitu ya. Bulan September ini sebetulnya ada pembayaran listrik. Namun karena tadi kita salah dalam menganggarkan, maka kita aktifasi di sini. Aktifasi BKU-nya sudah diaktifkan. Kemudian dibuka buku kas umumnya, kemudian dibuka sumber dananya. Nah, di sini anggarannya ada. Namun ketika kita akan meng-SPJ-kan yang listrik tadi, gitu ya, di sini kegiatannya tidak muncul. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya, karena kita tadi menarik dananya, dana sisanya secara keseluruhan, kemudian kita mengembalikan yang triwulan keempat, kita lupa gitu bahwa ternyata di triwulan ketiga itu ada 1 bulan yang belum terrealisasi terkait pembayaran listrik ataupun pembayaran air ataupun juga pembayaran honor yang akhirnya nanti tidak akan muncul. Lantas kenapa kalau yang honor ini tidak, yang honor masih tetap muncul? Karena ini memang tidak diambil sisanya. Jadi yang tidak tampil di versi 2.06 itu adalah kegiatan yang sejenis rekening listrik yang diambil sisanya. Begitu. Honorarium juga tidak akan tampil di sini ya di versi 2.06 ketika
sisa honorarium di triwulan 1 dan 2 3-nya dilakukan ya hal yang sama, dilakukan ambil sisanya seperti itu. Nah, yang akhirnya karena ada kejadian seperti ini, maka diupdate lah versi 2.07 dengan apa? Dengan syarat kita memang harus menginputkan ulang terkait yang pembayaran listrik itu ya, terkait dengan pengambilan sisanya tersebut. Oke, nah ini kan tidak muncul, kita coba updatekan ke versi 2.07-nya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Gitu, kita tutup dulu aplikasinya. Nah, pastikan kita terkoneksi ke internet ya, Bapak dan Ibu, supaya langsung terupdate ke aplikasi yang versi terbarunya. Kita tunggu. Berhasil update-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke versi 2.07. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu ingat adalah cara memperbaikinya. Kalau tadi saya bahas titik kesalahannya, berikut kita bahas bagaimana cara memperbaikinya. Saya login terlebih dahulu. Sudah login. Kemudian saya masuk dulu ke bagian penata usahaan, kemudian kita buka aktivasi BKU-nya, kita lihat dulu ya. Ini cuma untuk melihat posisi datanya saja, masih sama atau tidak. Nah, meskipun sudah diupdate di versi terbaru, ini masih tetap belum muncul karena posisi kesalahannya adalah posisi dari pengambilan sisanya yang di awal. Makanya di sini disarankan kita untuk menghapus dulu perubahannya, atau istilah ininya mengulang kembali perubahannya. Begitu. Caranya bagaimana? Caranya pertama, buka menu penganggaran, kemudian pilih menu aktivasi kertas kerja ya. Kemudian dibuka. Nah, kemudian di sini ada tombol hapus ya. Kemudian klik tombol hapusnya. Nah, di sini ada dua pilihan, mau hapus seluruh anggaran atau hapus perubahan gitu ya. Jadi jangan pernah memilih hapus anggaran, karena kalau memilih hapus anggaran ini akan menghapus seluruh proses penganggarannya dari Januari sampai Desember. Tapi kalau ada kesalahan klik dan lain sebagainya, nanti hubungi ke dinas karena nanti untuk dibuatkan backup-annya seperti itu. Jadi jangan pilih yang bagian atas gitu ya. Nah, pilihlah yang bagian keduanya. Nah, yang harus jadi catatan buat Bapak dan Ibu gitu ya, ketika akan melakukan hapus perubahan, karena nanti di kertas kerja kita akan menginput ulang kegiatannya, alangkah baiknya sebelum dihapus Bapak dan Ibu dicek dulu nih kegiatan apa saja sih yang diubah gitu ya di kertas kerjanya. Nanti dicatat dulu supaya kita ingat gitu ya. Selain pembayaran rekening listrik, kita merubah apa saja ya gitu ya di proses sebelumnya, dicatatkan supaya nanti lebih cepat gitu ya. Oke, kita tutup dulu, baru setelah dicatatkan sudah diingat poin-poinnya nanti yang akan jadi perubahannya, baru kita lakukan hapus perubahan. Ini saya hapus perubahannya, hubungkan ke internet. Oke, konfirmasi hapus anggarannya, konfirmasi lagi ya gitu ya. Nah, ini sudah berhasil, nanti tombol perubahannya akan aktif. Kalau sudah aktif, kita lakukan klik lagi tombol klik perubahannya, kemudian ya, kita tunggu. Nah, jumlah siswa sudah keluar, kita klik oke. Nah, ini sudah melakukan proses perubahan ulang. Nah, berikutnya, karena di sini saya kasusnya tentang pembayaran listrik, saya buka kertas kerja, kemudian pilih perubahannya, kemudian saya cari rekening listrik yang akan diambil sisanya gitu. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu ingin merubah pembayaran rekening air, ya tentu yang dipilih yang pembayaran rekening air ya. Nah, di sini juga ada sih sebetulnya. Saya akan ambil yang rekening listrik. Secara proses sebetulnya sama ya. Honor, pembayaran air itu sama. Oke, di double klik saja yang pembayaran rekening listriknya. Nah, pertama yang harus Bapak dan Ibu ingat itu cara menghitungnya ya, begini. Pertama, Bapak dan Ibu lihat di bagian bawah ini ada yang belum digunakan. Ingat, yang belum digunakan ini artinya
bukan hanya yang triwulan 1, 2, dan 3, tetapi juga ada yang triwulan 4. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menghitungnya dalam file Excel ya. Kita langsung saja buka contoh file Excelnya. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini sudah saya catat ya. Di sini ada total yang belum digunakan, ada total yang triwulan keempat, dan total yang bulan September gitu ya. Kemudian inilah sisa yang kemudian yang bisa kita ambil gitu ya. Pertama kita tentukan dulu total yang belum digunakannya berapa. Ini ya 2.300.000 gitu ya. 2.300.000. Kemudian total triwulan keempat dari sini ya. Totalnya dari sini 1.200.000. Kemudian total yang triwulan keempat. Ingat, yang triwulan keempat ya, bukan yang atasnya yang ini. Karena kalau yang ini itu kan digabung dengan yang bulan sebelum Septembernya gitu ya. Tapi kita cuma ambil yang di triwulan. Sorry, ini bukan triwulan keempat ini. Sorry, yang ini ya. Sorry, betul, ini triwulan keempat yang 1.200.000. Berikutnya adalah yang bulan September. Total yang bulan September itu bukan yang atas ini ya, tapi yang ini ya. Kalau ini totalan 3 bulannya, berarti diambil 400.000. Nah, nanti dihitung, berarti yang belum digunakan ini dikurangi total triwulan keempat dan total bulan September, nanti sisanya adalah 700. Nah, ini adalah sisa yang boleh kita ambil, yang kemudian nanti bisa dianggarkan gitu ya. Jadi kalau dulu kita tidak mempertimbangkan yang bulan September, nah kalau sekarang kita tambahkan yang bulan September gitu ya. Nah, setelah ketemu dana sisa yang bisa diambilnya, lantas bagaimana cara menginputnya? Nah, kalau di awal cara menginputnya kita salah karena yang diminuskan adalah volumenya ya. Kalau di awal yang salah, kita menginputnya yang diminuskan adalah volumenya. Nah, kalau di sini, nah cara menginputnya adalah pertama kita inputkan 1 di bagian volumenya, kemudian di bagian harga satuan itu kita inputkan sisa yang bisa diambilnya berapa, 700.000 ya. Nah, 700.000 sehingga 700.000 tapi kita minuskan, sorry. Nah, kalau dulu yang diminuskan volume, kalau di sini yang diminuskan adalah harga satuannya ya. Diminuskan sebesar 700.000. 700.000 dari mana? Dari dana sisa yang bisa diambil ini yang sudah kita hitung ya. Oke, sudah diminuskan. Nanti di bawahnya di bagian belum digunakan itu muncul sebesar 400.000. 400.000 ini yang nantinya akan menjadi pembayaran untuk yang bulan September. Jadi kita sisakan di sini ya 400.000-nya. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Nah, meskipun kita mengambilnya minus 700, tapi kenapa dana yang masuknya adalah 1.900.000? Ini karena yang triwulan keempat itu ikut terbawa gitu, ikut kemasukan gitu ya. Berapa sih yang triwulan keempat? Sebesar 1.200.000. Maka setelah diambil seperti ini belum selesai. Tapi langkah berikutnya adalah kita buatkan lagi untuk yang triwulan keempatnya. Gitu ya. Jadi di sini saya ketikkan lagi listrik gitu. Nah, pemain rekening listrik, kemudian rekeningnya juga saya ketikkan listrik. Nah, di sini muncul belanjanya, kemudian uraian kegiatan saya ketikkan manual, pembayaran rekening listrik bulanan, seperti itu. Nah, di bagian triwulan keempatnya kita checklist, kemudian kita isi 3 bulan nominalnya masih tetap sama 400.000 itu ya, satuannya di sini juga bulan. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat setelah dianggarkan yang triwulan keempatnya betul tersisa hanya 700.000. Ini adalah sisa pembayaran triwulan 1, 2, dan 3 terkecuali bulan yang Septembernya gitu ya. Berikutnya ini bisa kita belanjakan. Yang tadinya belanja barang dan jasa gitu, misalkan kita akan jadikan belanja modal. Saya ubah di sini, sisanya akan saya belanjakan untuk beli scanner misalkan ya. Beli scanner, pengadaan scanner, oke. Kemudian rekeningnya saya ketikkan lagi scanner, di sini muncul. Nah, di sini uraian kegiatan saya ketikkan scanner. Oke. Saya beli scanner triwulan keempat 1 unit, kemudian harga satuannya saya inputkan 700.000 ya. Kemudian satuan di sininya unit. Oke. Kemudian kita klik OK.
Ini sudah selesai, kemudian saldonya jadi 0. Baru langkah berikutnya adalah kita proses pengajuan pengesahan ya. Saya tutup, saya ajukan pengesahannya. Seperti biasa, ini membutuhkan koneksi internet. Kita tunggu sebentar. Oke, sinkronnya berhasil, kita kirimkan pengesahannya ya. Biasanya ada yang lama di proses pengiriman ini karena biasanya datanya yang terlalu banyak itu, karena mahasiswanya banyak, itu agak berbeda gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya saya akan sahkan. Mohon diingat, ini saya mengesahkan ini di aplikasi Dinas Pendidikan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bingung kok itu loginnya ke aplikasi Markas bagaimana, ini khusus Dinas Pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu yang di sekolah tidak perlu untuk masuk ke aplikasi ya. Ini saya sahkan ya. Ini sekolahnya sama ya, SD Impres Minoho. Nah, itu ya. Ini saya ambil contoh saja. Ini sudah contohnya ya. Kemudian saya setujui. Oke. Sudah selesai. Kemudian saya kembali lagi ke aplikasi Arkasnya. Oke. Kemudian saya klik cek status. Cek status, nanti kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya, muncul pos pusat revisi disetujui. Baru setelah disetujui kita masuk lagi ke bagian penatausahaan, buka aktivasi BKU-nya. Ya, di sini buka kembali bulan Septembernya. Ingat ya, dibuka dulu BKU bulan Septembernya, baru kemudian kita lihat di buku kas umumnya di sini ya. Kita lihat di versi terbarunya apakah pembayaran listrik itu yang bulan September sudah muncul. Kita pilih pembayarannya, kemudian kita klik SPJ-nya. Karena di sini masih ada ya saldo tunainya. Saya pilih ke rekeningnya. Nah, di sini udah muncul ya. Kalau tadi kan di sini tidak muncul. Kalau ini kan udah muncul ya. Sebesar 400.000 satu kali saya pilih ya rekening listrik. Nah, terkait pembayaran rekening listrik ini bisa berbeda-beda ya. Ada beberapa itu tidak keluar nota, ada yang keluar nota. Kenapa bisa demikian? Karena itu tergantung dari format settingan yang digunakan oleh Dinas Pendidikannya. Kalau yang saya ambil contoh ini pembayaran rekening listriknya dia menggunakan bentuk nota ya. Jadi ketika dipilih kegiatannya, ini muncul nota seperti ini ya. Ini saya ambil contoh saja. Oke, ini contoh saja gitu ya. Nah, ini kan yang bulan sebelumnya gitu ya, bulan Agustus, Juli dan Agustus ya. Ini yang Septembernya saya checklist, kemudian nominalnya saya inputkan misalkan 400.000 boleh, mau dirubah jadi 300.000 juga boleh, seperti ini, dirubah jadi 300.000. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian saya klik OK lagi, dan ini sudah berhasil masuk ya. Ini pembayaran listriknya sudah berhasil gitu. Nah, seperti ini cara yang harus dilakukan terkait pembayaran rekening listrik yang bulan September tidak bisa muncul gitu ya ketika di aplikasi versi 2.06 gitu. Nah, di versi 2.07 memang ada perbaikan dan memang harus melalui proses yang seperti tadi gitu ya, mengulang kembali. Harapannya memang karena kita sudah mengalami kasus ini, ke depan tentu di proses perubahan mungkin di tahun depan itu tidak terjadi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang disampaikannya pun jelas dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Selamat bekerja dan salam Arkas.